Harga barunya berapa? 240 jutaan seingat saya, Mas. Berarti kalau sekarang 150 berarti berkurang 90 juta ya? 90 juta. Per tahunnya berarti kira-kira kalau mobil listrik bekas itu bisa laku atau enggak? Contohnya, kalau mobil listrik itu kan paling murah second ya. Itu kan range-nya 150 juta, bisa lebih. Iya. Dengan angka 150 juta di mobil second bisa dapat mobil yang Karena belum punya mobil listrik kan. Iya. Menurut saya masih mahal. Walaupun mampu ya. Ngeselin Saya yang Oke, kita kembali lagi di podcastnya Moladin mau ngobrol. Dan masih sama host magang kita, Halo. Fitri. Kali ini kita akan membahas terusan dari episode lalu sebelumnya, Mbak Fitri. Betul, kita mau bahas tentang masih di seputar mobil listrik, tapi mungkin kita punya tamu yang agak berbeda nih. Sebenarnya kita udah pernah ngobrol-ngobrol juga sama ada Mas Aris di sini, salah satu dealer dari Moladin Dealer. Halo, Mas Aris. Mas Aris nih salah satu pelaku industri mobil bekas yang cukup berhasil. Jadi contoh lah. Cukup sangat berhasil. Sangat berhasil, bukan cukup lagi. Alhamdulillah. Limitnya di Moladin kayaknya udah mentok dia. Udah mentok-tok nembus bentar Oh, lagi. belum, ya? belum. Belum, bentar lagi Mas ya. Bentar lagi. Tadi Lagi habis request ngomong. tadi. Lagi Tadi request habis ya? ngomong. Ya, kalau sebelumnya kita ngebahas soal mobil masa depan itu apa sih? Kita kan kemarin omongannya soal masa depan itu ada mobil listrik atau mobil PHEV, dua-duanya oke gitu kalau kata Bang Luther kemarin ya. Ya. Nah, sekarang kita akan ngomongin kira-kira kalau mobil listrik bekas itu bisa laku atau enggak? Atau itu mobil listrik masa depan masih masuk ke mobil bekasnya enggak? Betul. Tapi Karena mungkin iya. Tapi sebelumnya tanya dulu nih sama Mas Haris, kalau di dealernya Mas Haris sendiri udah sebagai pelaku EV juga nggak? Jual beli mobil listrik juga nggak? Belum sih sementara. Iya, lucu juga nih. Nggak Ini apa-apa. kalau kita biarin podcastnya berhenti di sini ya. Gitu. Belum sih, tapi nggak apa-apa. Gimana Tapi teman? untuk next mungkin akan mencoba. Setelah mobil EV ini semakin booming Ya, di Indonesia. benar. Karena menariknya nih Mas Aris, ada beberapa berita kemarin, bukan berita juga sih, sempat beberapa kali nanya gua ke penjual mobil listrik yang bekas itu harganya lumayan anjlok, Mas. Jadi belinya murah ibaratnya. Betul sekali. Iya, Mas ya? Itu pernah kejadian, Mas? Pernah kok, saya dapat penawaran tuh yang mobil, boleh sebut merek gak sih? Boleh, Boleh, bebas. Wuling Heeh. yang short. REV. Iya, Heeh. itu jauh banget. Bisa pasarannya tuh bisa Berapa persen 150 turun? juta. 150 juta. Wah, enak sebenarnya Mas ya kalau beli mobil listrik bekas ya. Iya, sebenarnya kalau sekarang untuk beli, kalau modalnya banyak, bisa disimpan dulu nih untuk next. Kan jadi kan untungnya bisa banyak berkali-kali lipat. Oh, gitu sih, nunggu jatuh Nunggu lagi. jeblok. Nunggu jatuh lagi. Kira-kira mungkin nggak tapi Mas kayak gitu harganya makin jatuh lagi. Kira-kira ya Mas ya. Bisa Oh, jadi sih kalau peminatnya masih sedikit. Oh, berarti Jadi sejauh sebenarnya ini tergantung demand juga sih Mas, berarti kan. bener sih. Bener kata Mbak Fit. Iya, Sejauh jadi- ini gimana Mas? Kalau di Mas Aris peminatnya ada nggak Mas? Kalau di aku peminatnya ada tapi sedikit. Oke. Jadi kita belum berani untuk ngambil mobil listrik dulu. Jadi kita ambil yang mobil-mobil biasa aja. Nah, kalau boleh tahu nih Mas Aris, mobil-mobil biasa ini berarti Mas Aris sekarang jualnya di harga rentang berapa gitu? Kalau dari aku sih nggak ada patokan ya, misal harus 100 juta, 200 juta. Yang sekiranya mobil di depan mata harganya masuk, ya aku beli. Mau itu 200 juta, 300 juta atau 400 juta. Oke. Selama harganya masuk sama ya nilai investasinya. Iya, Investasinya. yang nanti akan aku jual bisa Bagus margin lah gitu. Oke. Berarti Lebih tergantung brandnya Mas. iya nih. Enggak juga sih, brand semua brand aku beli sih. Oke. Iya, Mas Aris ini termasuk salah satu yang kalau gue lihat stok mobilnya beragam Variati. banget nih. Iya. Iya. Biasanya kan kalau penjual mobil bekas rata-rata ada yang main aman, mungkin ngambil brand yang udah ternama gitu, misalnya kayak dia ngambil Toyota Innova doang. Atau Iya. ngambil, Mas Aris nih aneh-aneh juga Semuanya ada. jadi Jadi kebanyakan teman-teman itu ngambilnya tuh Jepang punya. Oke, ya. Tapi kalau aku mau Jepang, mau Korea, Hmm. mau Cina pun atau Eropa kita sikat. Yang penting harganya Yang masuk. penting harganya masuk gitu. Kata kunci yang penting harganya masuk. Ya hukum ekonominya kan begitu kan. Iya, Yang bener. penting kan cuan. Iya, bener. Nah, kalau di mobil listrik nih Mas, kira-kira apa sih Mas yang bikin jadi kendala Mas Aris tuh takut selain nggak laku ya?
takut untuk ngambil stok gitu. Iya, soalnya kalau kita lihat sebenarnya kan mobil listrik kalau dari sisi konsumen ya Mas, maksudnya pajak cenderung lebih murah. Oh, iya, terus itu, Mas. kayak ya menggantikan bensin yang jauh lebih mahal gitu untuk melihat jangka panjang gitu. Tapi kenapa kalau dari sisi pelaku jual beli gitu ya, itu masih cenderung untuk pikir 2 kali, nggak langsung. Maksudnya belum banyak kan sekarang gitu, termasuk Mas Ari sendiri. Kalau dari aku sendiri itu karena ya aku belum ada marketnya untuk mobil listrik. Jadi kenapa aku nggak ambil gitu. Tapi nanti next kalau aku ada market pasti aku ambil juga. Gitu. Bener-bener ya tergantung demand dari produknya. Marketnya ya. Dan letak showroom aku kan di kawasannya itu kayak daerahnya itu kelasnya kayak menengah ke bawah. Iya, iya. Jadi kita marketnya kalau kasih mobil listrik kan belum tentu ada yang mau juga sih. Iya, iya benar. Berarti sebenarnya market menengah ke bawah tuh kebanyakan kalau bisa dibilang di Mas Aris tuh banyak yang belum paham kalau mobil listrik ternyata lebih ekonomis gitu Mas ya. Bener. Oh, oke. Dan kebutuhannya rata-rata gini Mas. Kalau di showroom Mas Aris gitu ya, prakteknya yang beli mobil tuh rata-rata sekarang yang paling banyak tuh beli mobil apa gitu Mas? Dan tipenya apa gitu? Kalau di showroomku sih kebanyakan sama sih. Mau tipe Honda, Toyota ataupun Eropa punya kayak Chevrolet. Itu semua pada Rata lah ya. Rata-rata lah sama. Rata-rata sama. Nggak ada yang cenderung lebih ke Honda atau Iya. apa gitu. Yang penting harganya, Ya harganya oke gitu. berani bersaing Iya. dengan kompetitor pastinya. Itu dia. Biasanya Mas ini emang Mas Aris tuh Harga. suka ngasih harga yang lumayan ini ya, menarik ya. Bahkan kayaknya kalau dijual lagi masih untung Masih gitu. bisa. Biasanya gitu. Istilahnya kalau dalam dunia jual beli mobil bekas bajong lah. Bajong, Bajong, Iya, bajong. masih masuk. Ini kita tadi lupa bilang Mas Aris tuh showroomnya apaan, Mbak? Coba Iya, dikenalin dulu Mas. iya, Mas. Sekalian jualan Oh, di mana iya. letaknya. Sekalian jualan, gue lupa. Jadi aku ada 2 showroom. Yang satu Jubelindo 123 dan yang kedua AYZ Mobilindo. Jubelindo 123 di mana? Itu di Jati Bening. Oh, di Jati Bening. Nah, kalau yang AYZ Mobilindo itu di Plaza Pondok Gede. Oh, Kan Pondok itu Gede. baru dibuka bursa mobil. Oh, di situ baru-baru Iya. baru-baru ini Mas ya? Betul. Wah, keren, menarik nih Mas Aris. Ini dan Mas Aris ini salah satu contoh kiat sukses yang bersama Mauladin. Betul, top dealer kita Top nih. dealer kita nih Mas Aris. Iya, ini. iya, iya. Oke Mas, sekarang kita masih bahas soal si mobil listrik itu sih Mas ya. Mungkin nggak sih kalau misalnya nanti mobil listrik udah rame, tapi penggunanya ini tetap belum apa ya, tetap belum paham lah. Tapi Mas Aris berani ngambil nggak? Misalnya makin banyak gitu Mas mobil Iya. listriknya. Kalau maksudnya harganya mobil listrik itu nggak mahal-mahal banget. Menurut gue sih ambil aja. Ambil aja ya Mas. Ah. Itu Mencoba experience baru. oke. Perhatiin merek nggak Mas kalau kayak gitu? Biasanya ngambil gitu? Enggak sih Mas Aris kayaknya enggak ya. Kalau mobil listrik sih enggak sih. Enggak Mas ya. Ah. Nah sejauh ini kalau menurut Mas Aris nih yang dikhawatirin dari Mas Aris sendiri, kalau misalnya ngambil stok mobil bekas selain karena nggak laku Mas ya, yang dikhawatirin apa lagi gitu Mas? Kalau kita kan pasti ada SOP-nya. Hmm. Satu, nggak bekas banjir, nggak bekas Nabrak. 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 Nah, yang penting itu aja sih. Itu aja, Kalau Mas. kalau itu udah lolos, kita pasti jualannya enak juga. Dan kita itu nge-brand showroom kita berarti ini showroomnya mobilnya bagus-bagus. Oh gitu, Nggak yang bekas penting nabrak dan Oh, bekas jadi itu banjir. salah Yang satu penting yang dijaga kondisinya. kondisi mobil. Dan kita bisa ngasih garansi gitu loh. Oh, Garansi oke. mesin 1 tahun, garansi metik 1 tahun. Oh menarik nih, Mas Iya. Aris tuh kalau ngomongin garansi nih Mas ya, itu berarti Mas Aris kerjasama dengan pihak ketiga lah ya untuk Pasti, ngasih garansinya. pasti. Oke. Soalnya gini Mas Aris, kalau kita ngelihat marketnya mobil listrik di mobil bekas gitu ya, kan selama ini orang tuh banyak yang takut karena ntar baterainya jangan-jangan udah rusak nih, Iya. kayak gitu-gitu nih Mas. Nah kalau di misalnya Mas Aris nih sebagai dealer yang mau gue beli deh mobil bekas deh tapi listrik gitu, itu kira-kira Mas Aris punya concern yang itu nggak? Atau Sebenarnya gimana? aku udah ada pengalaman sih kayak baterai. Heeh. Karena aku pernah beli mobil yang hybrid. Hybrid. Oh hybrid. Itu Oh pernah kan Mas? Pernah. Ben Mas, boleh disebut sih Itu Mas mobilnya. Camry. Oh Camry hybrid. Camry Ya, hybrid. itu Aku pernah menarik. beli dan itu harganya juga bagus juga, menarik. Oh menarik. Dan Menarik. untuk Itu servisnya bekas atau bekas. bekas? Dan itu tahun lama loh, 2013. 2013 ya 2013. Oh, oke. Dan untuk servisnya pun nggak susah, nggak harus di dealer resmi, di bengkel-bengkel yang menangani itu udah ada. Oh. Dan baterainya pun nggak harus diganti ya.
cuman yang rusak aja, sel-selnya itu bisa diganti. Oh, Berarti kalau di Mas Aris kalau hybrid itu masih masuk ya? Masih masuk. Berarti masuk. udah pernah Oh. punya pengalaman Mas ya. Oke. Nah si hybridnya ini waktu itu Mas Aris jualnya lama nggak Mas? Kayak gitu-gitu? Iya. Biasanya kan Atau- problemnya Itu lama ya? cepet. Enggak lama malah. Jadi malah lakunya lumayan, marginnya gede karena kredit ya. Oh iya. Jadi ya lumayan sih. Ya ini kita ngomongin margin, harus tahu ya emang orang jualan mobil ya pasti carinya ya margin Iya semuanya. dong. Pasti dong. Untungnya dari dong. mana kalau tidak ya Bapak? Iya, itu kan penghasilannya ya Mas ya. Iya. Nah kalau si hybrid itu berarti Mas Aris sejauh ini sih waktu pegang Camry hybrid itu belum pernah kendala Mas ya? Kayak misalnya diem lama, diem mati, nggak mau nyala gitu. Biasanya kan ada yang kayak gitu kan Mas? Kebetulan nggak ada. Nggak Waktu ada itu ya? karena dari pemilik yang pertama itu udah di servis baterainya. Kan kayak gitu ada masa waktunya kan. Nah ini Mas Aris berarti belinya dari pemiliknya langsung? Pemiliknya langsung. Ah iya nih kayak bisa jadi ini Mas ya, apa kayak pertimbangan ya? Ya Kalau itu mau- berarti kan kalau pemilih langsung kan dia konsumen langsung ya, Iya. pemakai. Pemakai. Jadi berarti mereka udah tahu dong cara perbaikinya gimana, tempatnya di mana gitu kan. Oh iya. Berarti Mas Aris akan lebih milih gitu kali ya kalau ngambil barang yang Iya. misalnya hybrid atau listrik? Iya. Akan milihnya kayaknya mendingan beli ke pemakainya langsung kali ya Mas ya? Sebenarnya sih aku nggak matok harus ke pemakai langsung. Walaupun ke sesama pedagang kalau harganya masuk sih Masuk kenapa enggak aja. gitu. Yang penting cuan Mas. Iya. Ya, cuan. Yang penting cuan. Bener juga sih Mas. Cuman kan problemnya nanti kalau misalnya kan kemarin ada ini Mas, ada satu kebijakan baru ya. Kebijakan baru tuh regulasi yang ada di PP nomor 74 tahun 2021. Nah, salah satu bunyinya itu ketika nanti ada investasi untuk baterai mobil listrik yang lebih dari 5 triliun, pajak untuk mobil hybrid, Biasa, mobil biasa tuh akan naik jadi 12%. Nah, artinya kan berarti pemerintah nih arahnya Nge-push. lagi mau nge-push mobil listrik buat lebih banyak kan, lebih murah. Nah, Yang kira-kira naik itu mobil barunya ya. mobil barunya. Barunya. Oh ya, bagus dong. Jangan beli mobil second. Jadi beli mobil bekas lebih banyak Iya, gitu. lebih banyak gitu. Berarti akhirnya nanti kan ujungnya Mas Aris mau nggak mau harus ngetok mobil listrik juga dong saat mobil listriknya udah mulai. Pasti. Kalau makanya saya bilang kan, kalau harganya udah Cocok. nggak semahal sekarang, Oke. masih terjangkau untuk masyarakat, ya kenapa nggak kita stok gitu. Berarti sekarang tuh mahalnya menurut Mas Aris mahalnya itu di angka berapa sih Mas? Contohnya, kalau mobil listrik itu kan paling murah second ya, itu kan range-nya 150 juta, bisa lebih. Iya. Dengan angka 150 juta di mobil second bisa dapat mobil yang udah bagus gitu loh. Oh iya ini insight baru sih. Iya sih bener juga ini saya nggak kepikiran. Contoh Mas. ya, Iya. contoh. Iya Eh, bener. 150 juta kita bisa dapat Baleno hatchback 2016. Lumayan baru, iya. Iya kan 2016. Jadi kalau itu kan bisa boleh sebut merek ya sih? Boleh. Tadi udah Bebas. disebut. Wuling Bebas. itu kan kecil ya kan untuk luar kota itu Iya. kayaknya kurang nyaman. Ah, iya. Sedangkan kalau kita pakai Baleno hatchback ya nyaman aja. Iya masih Iya kan? muat itu maksudnya. Heeh. Sebenarnya lebih ke demand ataupun behavior masyarakat Indonesia memang nyari mobil itu Iya yang sih. utama kayaknya butuh mobil yang sekalian Bisa- besar gitu ya iya, bisa buat bisa buat Enggak gede. terlalu besar juga. Kalau Baleno hatchback kan domainnya kan sedan ya dia, tapi Iya. hatchback kan. Heeh. Tapi untuk kapasitas 4 orang tuh nyaman. masih nyaman Iya. ya. Tapi kalau Wuling yang short itu kan buat kota-kota nyaman buat ya. ya, cuman Kalau untuk luar kota, mobilitas dalam iya. kota city car lah ya. Iya. Kalaupun Mas Aris yang duduk sama saya gitu di belakang Mas, itu juga sempit sih Mas. Iya, apalagi saya kan. Iya. Nggak muat sih kita Mas kayak di belakang. Bener sih Mas. Tapi saya juga baru kepikiran sih Mas dari gara-gara Mas Aris ngomong ya. 150 juta ternyata udah dapat Baleno hatchback ya 2016. Iya. Selain itu apa Mas? Kalau pilihannya di situ. Jadi mau beli mobil. Menarik juga Yaris 2014 yang udah Heeh. new model. Yaris lele itu ya? Iya, Yaris lele dapat juga. Wah iya juga sih bener sih. Kalau orang sekarang di Indonesia sih akan milih iya sih 150 juta gue Iya kan? yang itu iya bener Beli juga. baru. Bener Mungkin Mas, bener Mas. Mas Nanda juga akan milih itu juga. Bisa jadi Mas, iya bener sih. Harganya lebih terjangkau. Lebih terjangkau gitu. Iya bener. Kalau berarti 150 juta itu bener juga. Saya baru kepikiran kalau 150 juta itu terlalu mahal untuk mobil listrik yang Second. pakainya segitu gitu ya. Heeh. Dan kecil. Heeh, Yang iya kelasnya bener. segitu. Cocoknya sebenarnya berapa Mas berarti harganya itu Mas? Kira-kira Mas ya, kira-kira aja. Ya mungkin kalau maksimal range-nya 100 juta Nah,
100 jutaan udah cukup. Iya, itu oke lah. Masih 100 juta bersaing. tapi nggak kecil-kecil amat. Iya sih. Gimana tuh? Padahal 100 juta kalau mobil second yang bensin pun udah dapat bagus loh. Memang iya mas? Masa iya Sob? Tapi tua kali. Mobil apa tuh, Mas? Ya mungkin kayak Toyota Vios 2012 udah bagus dong. Itu 100 juta ya? Tapi bekas taksi mas? Enggak, Matic kemana ada taksi? Matic? Iya. Iya. Oh iya bener juga sih. Saya kebetulan lagi ada dagangan itu. Oh, gitu. Yang mau nyari Toyota Vios Matic berarti di Mas Aris langsung. Langsung Iya. aja ke Mas Aris. Nanti Oh iya, bener, ada Mas. di sini alamatnya. Oh iya bener juga, saya melupakan sudut pandang itu dari mobil bekas. Iya Ya, juga gitu. bener mas. Agak berat berarti ya untuk mobil listrik kalau di mobil bekas ya ngelawannya ya. Saat ini Saat maksudnya, ini. Saat ini. ya. Cuma kalau ngeliat fungsinya sih mas, kayak kalau misalnya sekelas REV gitu 150 juta kayak untuk orang yang kayaknya dalam kota dia nyari irit gitu mas. Cuma dalam kota doang, nggak dipakai sama Iya. dia sampai keluar kota gitu sih enggak kayaknya. Kayaknya itu lebih ke Kalau situ kali, menurut Mas. aku mas, itu sekarang mobil-mobil gituan tuh untuk kalangan menengah ke atas. Oh gitu. Ya, iya. karena Buat ganti dia yang Mas. yang udah punya mobil second atau mobil baru yang lain yang bukan mobil listrik dan dia mobil keduanya. mobil kedua lah. Betul. Jadi ya berarti kan orang mampu. Oh iya benar juga Iya. sih. Nggak mungkin punya dua mobil orang nggak Betul. mampu sih. Iya. Tapi Mas Aris sendiri ini opini ya, maksudnya Mas Aris sendiri sebagai konsumen, sebagai orang mampu pastinya nih top Dia juga mampu kita. lah, dia Sebenarnya Mas banyak mampu ini plafonnya. untuk pribadi ya Mas, bukan buat jualan gitu. Hmm. Tertarik atau enggak sekarang nih beli untuk mobil listrik? Sebagai pengguna nih mas. Sebagai pengguna tertarik, aja tertarik. gitu. Tapi kenapa belum Mas? Ya, Karena belum punya mobil listrik kan? Iya. Menurut saya masih mahal. Walaupun mampu ya. Ngeselin Saya banget. yang suka tuh yang pernah dibawa Mas Nanda tuh ke showroom Apa tuh? saya. Oh, Apa ID6 tuh? itu. Iya, INC. Harganya tapi kan mahal. 1,2 M. Iya, Udah kemahalan. dapat Alphard. Dapat ya, iya benar. Itu susahnya adalah melawan Lagi-lagi harga ya. melawan sudut pandang orang Indonesia yang wah kalau 1,2 mau dapat Tapi kayak untuk Kalau supercar mobilitas. udah dapat ini kali. apa? Porsche. Iya. Porsche Cayman Porsche. tahun 2012 udah dapat Iya, mas. udah dapat. Mobil sport. Wih bener mas Haris, waduh agak berat pak. Iya, agak berat ya saingnya. Iya ya. Bener juga sih mas. Makanya kemarin-kemarin soalnya kan kita mulai ngelihat banyak mobil listrik yang dijual second kan mas. Kira-kira kalau Mas Aris, kalau dari pengalaman Mas Aris nih, yang nentuin harga mobil itu saat second tuh siapa sih mas sebenarnya? Apa pedagangnya langsung atau mungkin dari pihak mana gitu? Biasanya sih ini ya, kebanyakan yang konsumen jual Hmm. itu lihat di iklan. Oke. Ngikutin harga. Ikut pasaran. Kurang gitu. tahu ya itu Dari dari pasar. pedagang atau dari Iya. konsumennya langsung ya, dari Biasanya konsumen gak sih dia kayak oh dulu gue beli segini, gue udah pakai berapa tahun, terus kira-kira harga turun berapa persen. Cuma Biasanya agak kaget gitu juga nggak sih ya, maksud gua kalau misalnya nih Mas Aris ya, sorry nih, yang tadi short range 200, kan harga asli 250-an juta ya, terus jadi 500 juta. Misalnya dia 2022 deh misalnya, udah 2 tahun, berarti dalam 1 tahun dia berkurangnya udah sekitar 30% gitu harganya loh. sorry yang mobil apa nih? RV. RV yang Wuling RV. Wuling, Wuling. yang short. Yang short. Itu harga barunya berapa? 240 jutaan seingat saya Mas. Berarti kalau sekarang 150 berarti berkurang 90 juta ya? 90 juta. Per tahunnya berarti 45 juta. Iya. 45 juta dari 240 tuh berapa persen? 30 persenan lah ya Iya, kira-kira. kurang lebih, ya. Nah iya banyak loh mas, Iya, banyak. banyak banget mas depresiasinya itu. Masa yang nentuin customer rugi dong mas kalau yang nentuin dia gitu. Jadi ya mungkin pedagang kali ya. Iya kali ya mas ya. Kalau aku ngelihat pasar mobil tuh saya lihat dari iklan. Oke, Dari iklan. pasarannya berapa gitu mas? Pasaran berapa? Nih pasaran jual di iklan misalkan 150 juta. Saya kurangin buat kira-kira 20% lah. Iya, untuk benerin dan segala macam kan mas? Bukan untuk margin saya Marginnya. dong. Oh iya. Tapi masa nggak benerin kalau ada yang Iya pasti itu ada budgetnya sendiri Hitungannya. dong. Iya, ada budget untuk, sendiri, benar-benar. untuk perbaikan. Oh, 20% patokannya. Iya sih. Soalnya saya kira tuh kalau misalnya Mas ada penjual yang mau jual mobil ke penjual yang nentuin misalnya kayak Mas Arif bisa ngomong gini. Oh, ini ternyata leasing beraninya cair ini cuma segini nih. Bukan gitu Mas berarti? Oh iya, bisa juga. Oh, bisa juga. Jadi kalau misalkan pencairan leasing sekian, patokannya bisa dari itu. Berarti ambilan ke berarti aku di bawahnya dong. Oh gitu. Iya. Karena biasanya leasing lebih tinggi gitu Mas. Ya? Lebih tinggi. Iya. Nah, problemnya adalah ketika mobilnya ini belum ada yang ngejual nih leasing gimana kalau saya naik leasing gitu Mas?
problemnya kalau mobil Biasanya mungkin mobil yang Baru nih. jarang gitu, Oh. Mas. Jadi Kayak kayak REV gitu loh, harga Mas. REV gitu misalnya. harganya tuh biasanya lebih matoknya tuh kemana gitu. Di luar jadi kayak ya browsing harga ya, gitu tahu. kali ya. Jadi kalau leasing itu kan punya MRP sendiri ya. Oh ya. Jadi itu untuk jenis-jenis mobil apa yang dia makan dan apa yang enggak. Oke. Itu udah dikasih tahu ke dealer-dealer. Jadi misalkan nih jenis merek Chevrolet dia nggak makan misalkan, tapi untuk lain dia makan. Oh. Tapi ada juga di leasing lain yang makan juga. Jadi itu. Jadi seandainya dari penjual udah tahu, ini kayaknya leasing nggak mau makan nih, ya udah nih resiko gue deh. Gue mau tetap ambil misalnya Chevrolet gitu Mas. Gue mau Ya, tetap kalau ambil, enggak, tapi harganya harus oke gitu. Harus di bawah banget. Oh. Kita bisa jual cash kan. Iya itu berarti cara-caranya ini salah satu kiat menjadi penjual mobil bekas. Kan kita nggak harus jual cash juga atau Iya. kredit. Iya, Kita iya, bisa bener-bener. trade in juga. Bisa trade in ya. Bener-bener sih Mas. Itu kalau trade in gitu berarti lebih PR dong sebenarnya Mas. Enggak Buat penjual, dong. enggak juga. Kalau Kenapa lebih kalau PR? dari dealer lebih seneng. Oh, Karena dealer apa? Nggak perlu capek nyari dagangan lagi. Oh iya benar. Kita udah dapat langsung Udah dagangan dapet gitu. Iya, Udah dapat benar. margin, dapat dagangan lagi. Itu Langsung dapat unit. Iya, Iya, dapat unit. tinggal cek aja ya mobilnya bagus apa Iya, enggak gitu kita kan. cek mobil bagus apa enggak, sesuai kriteria kita apa enggak. Kalau udah cocok, kita sikat, Oke. eksekusi. Benar sih. Ini kalau berarti ngeliat trennya mobil listrik kayaknya berarti bisa dibilang masih agak jauh Mas ya. Masih Untuk mungkin mobil bekas ya. Untuk Iya, mobil bekas. untuk bekasnya. Mungkin next mungkin 3 tahun ke depan mungkin akan bisa jadi Mulai ramai. naik gitu Mas ya. Berarti PR-nya salah satu PR dari ini ya pelaku industri di produsennya lah. Produsen mobil Betul. bekas dia harus Satu edukasi banget sih untuk ningkatin demand. Yang kedua sama ini sih, kayaknya mereka harus bisa ngejamin resale value sama kayak ekosistemnya buat ini jual beli mobil listriknya gitu, iya. supportnya ya. Iya, Kayak kalau ke pedagang kayak Mas Aris gitu, kayaknya kalau ada subsidi gue berani jamin mobil gue bisa laku segini gitu. Mungkin akan lebih berani kali Mas ya untuk ngambil. Sebenarnya sih bukan gitu, Mas Nanda. Jadi semakin banyak yang minat Itu dengan justru- mobil listrik, Iya. itu Makin justru berani. yang akan menjadi kita untuk berani beli. Oh, berarti sesimpel itu Mas ya? Sesimpel itu. Ay, nggak perlu subsidi berarti. Yang penting, Yang penting masyarakatnya mau beli dulu nih. iya, Mau mau bekas beli mau dulu. baru yang penting udah lebih. iya peminatnya banyak. Iya. Itu lebih banyak. Semakin banyak yang beli mobil baru, mobil listrik, nanti juga semakin banyak mobil second yang akan dibeli. Oh iya benar juga sih. Iya. Ini dengan ini kita tutup dulu kali sesi ini ya. Berarti tuh. Ini Oke. sudah menarik ini. Oke, nanti kita lanjut lagi ke sesi 2 ke setuju nggak setuju. Sekarang akan ada 3 pertanyaan, silakan dijawab setuju atau tidak setuju. Pertanyaan pertama, jual mobil listrik, mobil bekas itu lebih menguntungkan daripada mobil ICE. Setuju. Tidak setuju. Setuju, Mas. Setuju. Kenapa nih? Karena aku belum jual mobil second listrik. sense. Ya itu. Jadi Iya, itu iya. sikat padat jelas ya. Kalau Dari Mas gue Anda sih gimana? memprediksinya karena kalau mobil listrik tuh enaknya Mas mungkin kalau misalnya dia aging lama, ngerawatnya nggak PR. Satu itu. Kalau mobil biasa kan perlu tetap servis ganti oli kan. Kalau mobil listrik paling bersih-bersih dinamo doang disemprot-semprot Mas sap gitu. Terus kalau misalnya aging pun lama nggak laku gitu Mas Aris mau make pajaknya cuma 300.000 paling setahun. Pajak. Iya, Oke. menguntungkan. Boleh Mas. juga sih. Boleh juga. Jadi ganti jawaban? Enggak sih, Nggak. belum setuju. Setuju, oke. Kirain mau ganti. Gue kira dia geser. Selin juga Mas Aris. Oke, nomor 2. Setuju atau enggak kalau misalnya mobil listrik itu lebih cocok jadi mobil kedua atau ketiga, jadi bukan mobil utama? Nggak Setuju? nggak setuju. Nah, gimana? Nah, Mas Aris dulu deh. Untuk sekarang ya, Iya, kalau untuk untuk sekarang. sekarang ini kurang setuju. Setuju deh. Setuju kan tadi? Setuju. Iya, setuju atau nggak setuju? Iya, setuju karena kita belum mempunyai mobil listrik. Oh, Oke. Oke. Jadi untuk next kita kepengen beli mobil listrik. Cuman ya itu dari mungkin Tapi mau jadi mobil utamanya Mas Aris nggak kayak yaudah deh gue maunya semuanya mobil listrik aja atau itu jadi second option di rumah gitu misalnya? second. Second Second option. option. Karena Oke. untuk fasilitasnya masih terbatas kan. Oke. Sip. Kalau gue sih setuju. Nggak setuju berarti ya? Kok jadi bingung? Ya jangan ikutan dong Mas. Ya udah, jangan lo gimana Nggak sih setuju. Mas? Jadi nih. Nggak setuju kan? Maksudnya nggak Ah. setuju karena bisa mobil listrik jadi mobil utama bisa. Asalkan udah siap gitu maksudnya sama konsekuensinya. Misalnya kayak lo ngubah gaya hidup yang jangan lupa ngecar setiap pulang.
Itu satu. Terus mungkin kalau keluar kota ya jangan naik mobil. Ya fasilitas umum aja pokoknya sesuai Iya. sama keadaan ya. Naik pesawat, iya. Di Oke. sana nyewa mobil berarti. Kalau mudik ya naik mobil lagi, Mas. Berarti kan yang mobil nggak mobil listrik dong. Iya juga, bener juga. Tapi bener bukan juga. punya dia Mas, jadi Iya, tetap benar benar. sewa Iya gitu. benar juga. Ya itu harus ngubah gaya hidup sih bener. Oke, lebih ke lifestyle ya, harus berubah semuanya. Pertanyaan terakhir, setuju atau nggak setuju kalau aset jaminan mobil itu lebih bisa dijadikan jaminan dibandingkan rumah, lebih pilih jaminan mobil? Jadi Gimana? pilihan utama untuk jaminan. Enggak lah. Jaminan untuk diperbankan kan. Iya. Iya, betul. Setuju. Kenapa Karena- gitu, Mas? Karena lebih cepet prosesnya. Kalau rumah tuh akan lama. Dan Betul. slicknya harus super bagus. Wah, ini Kalau rumah, Ini pemain kalau ini sih. lah kan kita emang tanya di sini. Itu gue ditanya nih sekalian. Lo kenapa Mas? Kalau gue soalnya selama ini pengalaman gue baru rumah doang sih. Mobil belum pernah gue jaminkan. Oh, Jadi rumah oke. sertifikatnya dijaminin buat akhirnya modal usaha gitu. Udah pernah. Jadi bisa gede lah. Ini kan plafonnya sama Betul, plafonnya pencairannya. lebih gede. Tapi benar lebih lama ya Mas ya? Lebih lama prosesnya. Tapi kan dari dua itu Movi bisa semua kan? Bisa dua-duanya. Iya, Oh, bisa. Mas. Kita masuk bisa. Iya. Movi sekarang udah bisa jaminan BPKB mobil sama sertifikat rumah. Nah, masuk Mas. Langsung ya. Mas. Tuh, oke. Oke, menarik juga Ini gitu. cuma mobil doang. Mungkin kita bisa bantu kan. Iya betul. Marketingin. masuk. Masuk nanti ya. Oke kalau gitu thank you banget Mas Aris Sama-sama. udah mau datang lagi ke Moladin dan Ya, juga kali ini Mas Aris yang datang. Kali ini Dulu Mas- kita datengin dia. Iya dulu kita Ya gantian ya. gantian ya. Nanti mungkin ada sesi ketiga lagi ya Mas ya, jangan bosan-bosan. Oke. Ya, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa di follow semua sosial media Moladin. Ada @movi.moladin, ada website movi.id dan @moladin_dealer. Termasuk jangan lupa @moladin_id ya. Ya, di Instagram, YouTube dan juga TikTok. TikTok. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga episode selanjutnya seseru ini juga.